Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, manfaat umurnya, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya dan segera menikah, membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, pada video kali ini saya akan berbagi amalan seperti biasa ya. Amalan ini memiliki khasiat yang luar biasa. Khasiat yang sangat banyak, namun di sini saya sampaikan secara umum saja, saudaraku. Dan amalan ini sangat pendek, semuanya bisa ini. Ya, semuanya bisa. Hanya saja kadang-kadang malasnya itu loh ya. Kadang-kadang malas untuk mengamalkan suatu amalan. Tapi kalau orang yang sudah biasa wirid, orang yang sudah biasa mengamalkan suatu amalan, orang tersebut pasti akan memiliki energi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak suka dengan amalan atau wirid seperti itu ya saudaraku. Amalan ini juga banyak kiai yang menyampaikan bahwa amalan ini juga pernah sering atau sebagai amalannya malah ya. Bukan hanya sering, bukan hanya pernah, tapi memang termasuk amalannya Kanjeng Sunan Ampel seperti itu. Jadi Sunan Ampel pun mengamalkan amalan ini. Bahkan amalan ini itu sangat dianjurkan karena memang sangat bagus, karena amalan ini kan menyebut asma agung ya, atau asmaul a'zam. Dan ketika doa kok ada asma agungnya, insya Allah doa itu akan mudah dikabulkan saudaraku ya. Maka dari itu, bagi saudaraku para pecinta amalan, para pecinta wirid, silahkan amalan ini diamalkan. Dan jangan lupa diterima dulu dengan cara tulis di kolom komentar qabiltu atau saya terima, sebagai persambungan tali, sebagai talinya, pengikatnya ya. Cara bahasa Jawanya nggonjiret antara yang memberi amalan dengan yang mau mengamalkan, seperti itu. Jadi penjiret tali ya, talinya, yaitu menulis di kolom komentar qabiltu. Kalau secara langsung ya tidak menulis ya. Kalau secara langsung ya saya terima Pak, kayak gitu. Tapi karena ini melalui video, maka cukup ditulis di kolom komentar qabiltu atau
saya terima. Seperti itu ya saudaraku. Langsung saja karena amalannya sangat pendek, tentu saja kalian sudah bisa, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah, ini biasa sering diamalkan oleh para jamaah yang notabene jamaah tersebut adalah jamaah dari Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama atau NU, biasanya yang sering mengamalkan wirid ini ya. Jadi setiap habis sholat maghrib dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Seperti itu sebanyak 40 kali ya. Hanya perbedaannya saudaraku, ketika kalian mengamalkan sendiri dengan penuh khusyuk, pasrah kepada Allah, nah, itu akan ada perbedaan ketika membaca bareng-bareng, namun hanya di lisan saja, hanya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, tapi pikiran belayang kemana-mana. Tapi kalau sendirian biasanya lebih khusyuk ya. Walaupun sebetulnya apa-apa itu yang paling bagus adalah berjamaah, saudaraku ya. Apa-apa atau apa-apa di sini ya apa-apa yang baik, bukan apa-apa yang buruk. Kalau apa-apa yang buruk ya berjamaah ya malah kacau. Ya, sesuatu yang baik itu biasanya lebih bagusnya dikerjakan cara berjamaah. Seperti contohnya sholat, ya sholat fardu. Karena ada sholat yang sendirian ya. Sholat sunnah ada yang sendirian, tapi sholat sunnah pun ada yang dikerjakan secara berjamaah. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta ini dibaca 40 kali setiap habis sholat maghrib ya, dan sholat subuh, seperti itu. Namun ada juga yang mengamalkan hanya setiap habis sholat maghrib saja ya, sholat subuhnya nanti beda lagi. Ternyata ketika orang itu mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta dengan ikhlas ya, memohon kepada Allah di dalam hatinya agar setiap hajatnya itu dikabulkan, ternyata memang luar biasa saudaraku ya. Pokoknya intinya bagi saudaraku yang sudah mengamalkan, tapi mengamalkannya betul-betul dari hati ya, tidak hanya di lisan saja, nanti bisa merasakan ada perubahan besar baik di dalam ekonomi ataupun lainnya, insya Allah. Nah, maka silahkan diamalkan ya. Yang penting mengamalkannya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala ya. Jangan ragu-ragu, harus yakin insya Allah ada guna dan manfaat, itu saja ya. Karena memang amalannya kan memang sudah banyak yang bisa, makanya saya taruh terakhir itu loh. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta dibaca 40 kali setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, seperti itu. Kalau maghrib saja ya boleh, tapi lebih bagus lagi sama subuh, seperti itu ya. Jadi habis sholat subuh baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Khasiatnya apa? Banyak banget responnya, asal kalian mau mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah. Tentu saja nanti akan bisa merasakan ada perbedaan di antara sebelum mengamalkan dengan setelah mengamalkan. Itu saja cukup video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.